Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'd. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Pemirsa Duta TV yang berbahagia. Ada 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jadi hadis ini sangat terkenal dan kalau kita rinci lebih detail, 5 situasi inilah yang kita hadapi dalam usia kehidupan kita di dunia ini. Yaitu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan sebuah informasi bahwa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, iktanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa faragaka qabla syaglika wa hayataka qabla mautika. Berhati-hatilah dan manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan masa kayamu sebelum masa kefakiranmu. Dan masa luangmu sebelum datangnya kesempitan dan kesibukanmu. Kemudian yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, jamaah rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, situasi bahwa kita pernah muda atau saat ini sedang dalam masa-masa muda harus kita manfaatkan untuk memberikan energi terbaik kita itu untuk bangsa, negara, agama. Misalnya hari ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, di mana usia-usia produktif, usia-usia 20 tahun sampai 40 tahun, 50 tahun, itu adalah komposisi paling banyak di Indonesia. Maka negara-negara, bangsa-bangsa di dunia banyak yang berhasil menjadi negara besar karena bonus demografi. Jadi kita bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi ini di tahun 2030 sampai 2035 puncaknya. Jadi ada waktu 5 tahun untuk mempersiapkan generasi terbaik, yaitu generasi yang khair ummah. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah generasi terbaik. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah generasi hari ini, masa muda kita ini, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi generasi terbaik, untuk menjadi umat yang unggul, untuk menjadi negara besar, untuk menjadi negara maju? Korea Selatan berhasil, sehingga hari ini kita bisa melihat melejitnya ekonomi mereka. Jepang juga berhasil melewati bonus demografi dan majulah mereka menjadi negara maju. Tapi juga banyak negara-negara yang gagal ketika memasuki bonus demografi ini, di mana pemuda-pemuda yang ada di situ adalah pemuda-pemuda yang lemah, pemuda-pemudi yang memble, pemuda-pemudi yang tidak punya daya juang, pemuda-pemudi yang hanya bisanya minta mengemis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan sampai negara besar seperti Indonesia dengan kaum muslimin terbesar hari ini, 280 juta lebih penduduk Indonesia dan mayoritas adalah beragama Islam, jangan sampai kita gagal memanfaatkan bonus demografi, yaitu isyarat baginda Nabi ini. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam middle income trap namanya, di mana penduduk dengan kapasitas produksi terbanyak, kemudian dengan kelas menengah terbanyak, lalu kemudian kita gagal menghadapi trap dan juga perangkap tersebut, maka alangkah ruginya kita. Sehingga ayo pemuda-pemudi hari ini yang ada di bangsa Indonesia, dimanapun berada, di Banua kita, Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin dan sekitarnya, ayo kita kuatkan kompetensi kita, sehingga manfaatkan masa mudamu dengan meningkatkan kompetensi, miliki kemampuan, memiliki kemampuan dari berbagai macam kompetensi bahasa, pengetahuan teknologi dan lain sebagainya. Sehingga kuadran
kompetensi itu harus terisi dengan baik. Ya, minimal di paling tidak di kuadran 4, yaitu kompetensi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan baik. Itu adalah kemampuan yang life skill yang harus kita miliki. Sehingga memanfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua, ya, kita bisa perhatikan bahwa hari ini bagaimana pemuda-pemuda yang luar biasa. Ayo kita berikan apresiasi untuk pemuda-pemudi hari ini yang buka kafe, yang mau jualan, yang mau bikin startup, yang bikin berbagai macam usaha. Hari ini dengan merintis usaha tidak harus menjadi ASN, tidak harus menjadi PNS, tetapi membuka peluang kerja. Acung jempol untuk mereka. Oleh karenanya, dalam semangat dan spirit perjuangan kita di bulan suci Ramadan ini, mari miliki kompetensi itu. Dengan membaca, dengan belajar secara langsung, formal, informal, dan sebagainya. Nah kemudian, manfaatkan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Mumpung kita sehat nih, investasi untuk masa tua kita. Rajinlah berolahraga. Jangan jadi generasi yang pagi-pagi udah narik selimut. Pagi-pagi udah berleha-leha. Ya, muda hura-hura kayak tua kaya raya mati masuk surga katanya. Memang semudah itu? Tidak. Harus berjuang dengan baik. Banyak contoh teladan hari ini yang bisa dijadikan referensi sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa, dari anak yang tidak memiliki apa-apa, dari anak yang tidak mampu, tapi sekarang mereka sudah memiliki kompetensi dan kemudian mereka berhasil sukses dalam hidupnya. Yang ketiga, manfaatkan masa kaya kita dengan kelapangan yang kita miliki, dengan hari ini misalnya dapat warisan, misalnya dapat pekerjaan, manfaatkan dengan baik. Investasikan dengan tabungan. Ya, berinvestasi untuk menabung, baik itu tabungan fisik berupa uang dan lain sebagainya, aset dan lain sebagainya, properti dan lain sebagainya, untuk masa tua kita. Sebelum datangnya masa miskin, kita tidak bisa bekerja lagi. Nah, kemudian yang keempat, manfaatkan masa luang kita dengan kesempatan yang kita diberikan hari ini, dengan kekuatan yang kita miliki, waktu yang masih banyak, 24 jam. Orang yang sukses itu sama waktunya dengan orang yang gagal, 24 jam sehari semalam. Oleh karenanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang kesempitan waktu dan kita tidak punya apa-apa lagi. Kemudian yang terakhir, ini, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi jamaah rahimakumullah, saya tidak perlu jelaskan soal kehidupan dan kematian karena substansinya adalah bahwa kelima langkah ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Nabi dan diingatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang muslim dan muslimah hari ini, sebagai apapun dan dimanapun kita berada, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam hormat untuk keluarga. Semoga ibadah kita di tahun ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayang, apa kabar? Hari ini Kak Fathia kembali menyapa adik-adik dalam program Pentas Genki. Masya Allah, lucu-lucu sekali ya Ustadz ya, karena pada hari ini mereka langsung datang ke studio Duta TV dan siap begitu ya untuk menerima 3 pertanyaan dari Ustadz Rais di babak penyisihan. Tadi ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayang, kita sudah sama-sama mendengarkan ya papadah dari Bang Ibnu Sina dengan tema yang sangat menarik, yakni 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kak Fathia tidak sendiri, seperti biasa Kak Fathia bersama dengan Ustadz Rais. Assalamualaikum Ustadz Rais, semangat Ustadz Rais, seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semangat hari ini insyaallah. Baik, di depan kita sudah ada adik-adik yang lucu-lucu nih, yang Iya. sudah siap dengan hafalannya, siap dengan pertanyaannya. Singkat saja nih Ustadz Rais, hari ini kan 50 besar, Iya. seperti apa? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa melaksanakan perdana ya di Duta TV untuk anak-anak. Di babak penyisihan kali ini ada yang namanya 50 terbaik videonya yang kita undang ke studio ya pada hari ini. Insyaallah ada beberapa peserta. Nantinya semuanya akan mendapatkan pertanyaan masing-masing 3.
Ustadz mengharapkan mudah-mudahan nantinya 3 pertanyaan itu bisa dijawab dengan bagus. Tetap mengedepankan tahfiznya, hafalannya utamanya. Juga mudah-mudahan nanti didukung dengan tajwid dan fasahah yang bagus. Nah, insya Allah mudah-mudahan semuanya peserta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Amin ya robbal alamin. Apakah mereka sudah siap ya Ustadz ya? Kayaknya siap, Meskipun puasa tapi harus tetap semangat ya sayang ya. Ya. Iya, senyum-senyum aja Senyum-senyum. Ustadz ya. Kita jeda dulu karena di segmen kedua Kak Fatia nanti akan ulas satu-satu siapa saja yang tampil perdana ya Ustadz ya di panggung kita. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda serta adik-adik Kak Fatia sayangi. Kak Fatia kembali menyapa adik-adik dalam program Pentas Genki. Masya Allah, mereka juga hari ini didampingi oleh orang tua ya Ustadz ya, biar tambah semangat, biar tambah percaya diri juga untuk menampilkan yang terbaik di panggung pentas Genki. Nah Kak Fatia akan kenalan dulu nih, kan ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Satu-satu Kak Fatia akan memperkenalkan yang pertama bersama dengan Muhammad Naza, usianya masih 13 tahun dari RTQ Al-Azhar Al-Syarif. Assalamualaikum. Masya Allah, semangat ya. Langsung ke peserta kedua, yakni atas nama Muhammad Nazirul Hasropi, usianya 10 tahun dari Rumah Tafiz An-Nur Banjarmasin. Semangat ya. Aduh, tegang sekali Ustadz. Di sampingnya juga ada perempuan cantik, yakni Helmalia Ramadhani 10 tahun dari SDI Sabilal Mutadin Banjarmasin. Aduh, cantik sekali, Masya Allah. Di sampingnya lagi juga ada Muhammad Fatan Nurdapa, usianya masih 9 tahun, dari MI Al-Hamid Banjarmasin. Luar biasa sekali. Oh, yang satunya ini saya tidak familiar sekali wajahnya ya. Aduh. Yakni bersama dengan Siti Hikmatul Husna, usianya masih sangat muda, yakni 7 tahun, dari Rumah Tafiz Quran An-Nur Banjarmasin. Halo. Hai. Dan yang terakhir ada adik tersayang, wayo, ini ada Humaira Ahmad, usianya masih 8 tahun, dari Miss Rodatul Muta Alimin Tawahan. Hai. Waduh, Masya Allah, luar biasa ya 6 peserta kita hari ini yang sudah siap hafalannya. Gimana nih Ustadz, sebelum Kak Fatia memanggil adik-adik ke depan nih, Kak Fatia ingin tanya, apa yang dinilai hari ini Ustadz? Jadi yang dinilai pada hari ini ada 3 komponen. Yang pertama ada tahfiznya, hafalannya, kemudian ada tajwid, dan ada juga fasahah ya. Semuanya saling mendukung, artinya kalau misalnya hafalannya misalnya lancar, tapi tajwidnya kurang bagus, fasahahnya kurang bagus, otomatis nilainya kurang. Sebaliknya kalau misalnya tajwidnya bagus, fasahahnya bagus, kemudian hafalannya kada lancar, nah itu berarti juga ada pengurangan nilai di sana. Mudah-mudahan 3 komponen ini nantinya bisa dipenuhi oleh para peserta. Nah, insya Allah kalau ketiga komponennya bagus, nah itu insya Allah nanti lanjut ke babak selanjutnya ya, ada semifinal nanti insya Allah. Baik, langsung saja tadi ada hafalannya, begitu ada tajwidnya dan juga fasohahnya. Kak Fatia langsung memanggil peserta yang pertama nih untuk berdiri ke panggung kita, yakni atas nama Muhammad Naza, 13 tahun, RTQ Al-Azhar Al-Syarif. Silahkan sayang. Semangat ya, bismillah dulu kali Ustadz ya, minta mohon doa sama orang tuanya. Sudah siap? Silahkan Ustadz pertanyaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba.
متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Soal yang kedua. Wa idzal jibalu suyirat. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Soal ketiga. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa ini ya penampilan yang perdana yang Iya. pertama ya Ustadz ya, yakni Muhammad Nazar 13 tahun dari RTQ Al-Azhar Al-Syarub. Sebelum Pak Ustadz mengomentari, Kak Fatia mau tanya, hafalannya sudah berapa juz sayang? Sekitar 5 jusan. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Iya. Tidak ada tato tadi ya Ustadz ya, karena diselesaikan dengan sempurna begitu. Silakan Ustadz arahannya. Baik ya, terima kasih Kak Fatia tadi. Muhammad Najah, alhamdulillah tadi sudah menjawab 3 pertanyaan ya. Secara keseluruhan tadi sudah lancar untuk hafalannya. Tadi ditanya Kak Fatia sudah berapa juz, alhamdulillah sudah 5 ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan hafalannya.
Untung nggak tanya balik tadi. Jangan ya Ustadz ya. Kepatiannya berapa? Nah, jadi kita berbangga ya anak-anak yang seusia seperti ini sudah hafal 5 juz. Mudah-mudahan nanti ke depannya makin banyak lagi generasi hafiz ataupun hafizah yang ada di daerah kita. Mungkin efeknya nanti juga efek dari Genki ya. Mudah-mudahan nanti yang kecil-kecil tuh termotivasi untuk menghafal Al-Qur'an ya. Untuk Najah secara keseluruhan sudah bagus. Irama tadi sudah ganti-ganti ya, ada 3 soal sudah berganti iramanya macam-macam. Nah, cuma nanti hati-hati saat membaca huruf ta baris kasroh. Ta kasrohnya itu sifatnya harus ditampakkan ya. Kucilat tadi kuti langsung. Tidak ada anunya ya, tidak ada hamasnya. Nah, itu harus diperhatikan. 1 itu aja catatan dari Ustadz. Yang lainnya sudah bagus, ketenangannya dapat. Karena memang Najah kayaknya tiap tahun ya. Tiap tahun ikut pentas Genki, jadi kayak modelnya awalnya tuh sudah terbiasa. Jadi memang ujar orang bahar itu bisa karena terbiasa tuh memang bujur lah biar kita. Nah, jadi harus dibiasakan hafalan dilancari, kemudian tajwid dan fasahahnya mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi. Nah, itu aja dari Ustadz untuk Muhammad Najah. Baik, terima kasih Ustadz Rais komentar dan arahannya ya terhadap Ananda Muhammad Najah 13 tahun. Masya Allah luar biasa ya. Kak Fatia juga pertama kali mendengar agak merinding ya Ustadz ya. Hafalannya dapat, percaya diri dapat, dan juga ketenangannya dapat. Silahkan kembali ke kursinya ya, Masya Allah. Karena di segmen kedua ini ada 1 peserta lagi ya Ustadz. Langsung saja Kak Fatia akan memanggil yakni Ananda Muhammad Nazirul Hasrofi 10 tahun dari Rumah Tahfiz An-Nur Banjarmasin. Silahkan berdiri di panggung kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya puasa masih? Insyaallah. Masya Allah. Silahkan Ustadz langsung pertanyaan ini ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Soal yang kedua ya. فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور
بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. Soal ketiga. Tarhaquha qatarah. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah, 3 pertanyaan bisa dijawab dengan jelas ya Ustadz ya, meskipun tadi ada 1 kali bel ya sayang ya. Muhabat Nazirul Hasrofi. Sebelum kita mendengarkan komentar Ustadz, Kak Fatia mau tanya nih, sejak berapa lama menghafal Al-Quran sayang? Oh lupa ya, mungkin karena saking baiknya begitu ya. Biasanya kalau menghafal didampingi sama orang tua sayang? Kada. Oke, tapi didukung oleh orang tua ya, Masya Allah hafalannya. Meskipun usianya masih 10 tahun tapi luar biasa. Silakan Ustadz, apa nih kurangnya dari Ananda Muhammad Nazirul Hasrofi? Baik ya, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan Muhammad Nazirul Hasrofi. Gugup kalang. Mungkin karena nahan napas tadi ya Ustadz ya, suaranya tinggi. Lawan puasa juga. Jadi memang kayak anak tetagok ada juga tadi lah. Kayak anak serak gitu. Kayak anak serak ya. Andak minum balum lagi bukan. Tapi secara keseluruhan Nazirul Hasrofi luar biasa ya. Tadi suaranya bagus, irama juga sudah mulai bagus ya. Tipikal suaranya nih kalau dilatih terus-menerus insya Allah tambah bagus lagi ya, karena sudah ada bakat, maksudnya sudah ada bakat untuk melakukan Al-Quran. Tinggal nanti untuk Nazirul Hasrofi nanti bisa latihan sama ustadz atau ustazahnya terus ya. Mudah-mudahan nanti bukan hanya sekedar tahfiz, bisa ke lomba-lomba yang lain, misalnya ke tilawah atau yang lainnya, karena dari suara kayaknya bisa ya. Nah, untuk Nazirul Hasrofi tadi catatan ustadz, mat wajib muttasil itu harus dipanjangkan lagi ya. Di kalimat wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, wajahnya kurang panjang. Nah, yang lainnya sudah bagus. Kemudian di waji juga, karena dia mat wajib mutasil itu harus panjangnya 5 harakat. Nah, jadi kalau hendak melaguakan tuh bisa dipanjangi lagi. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajinya panjangnya lagi. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Seperti itu ya. Harus dipanjangkan. Kemudian tadi ada tersalah di wa idzal biharu sujirat, terbaca fujirat. Nah, jadi kena hafalannya bisa ditambah ulangi lagi ya. Nah, mudah-mudahan nanti Nazirul Hasrofi bisa bagus lagi. Semangat terus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kedepannya bisa tambah bagus, hafalnya tambah banyak, lagunya tambah mantap. Nah, seperti itu dari Ustadz. Baik, Masya Allah. Silakan duduk, Ananda Muhammad Nazirul Hasrofi. Masih 10 tahun, masih panjang perjalanan ya Ustadz ya. Bahkan tadi juga Ustadz menyebutkan luar biasa ya Ustadz ya. Dan kita jeda dulu, Kak Fatih mau cek ombak dulu nih, semangat atau enggak ya. Pentas Genki. Kurang semangat, boleh diulang ya Ustadz ya, mungkin karena puasa gitu ya. Sekali lagi ya, pentas Genki. Waduh, Masya Allah.
Memang kalau paling lantang Muhammad Nazirul Hasrofi ya, karena dia baru Iya. saja tampil, Iya. begitu sudah agak ada Sudah ketenangan tercabut gitu ya. kesuban. Kita jeda dulu karena masih akan ada 2 peserta lagi, yakni Helmalia Ramadhani dan juga Muhammad Fatan Nurdapa. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Masya Allah. Halo, terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan kami dalam program Pentas Genki. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya langsung. Percaya dirinya dapat, hafalannya dapat dari Ananda Muhammad Taza dan juga Muhammad Nazirul Hasrofi. Tanpa panjang lebar, Kak Fatia kembali memanggil perempuan Ananda Helmalia Ramadhani, usianya 10 tahun dari SDI Sabila Muhtadin, Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh kurang semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah gimana hafalannya tadi malam, sudah persiapan ya? Sudah siap? Silahkan Ustadz. Soal pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي ينهى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Soal kedua. والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Soal ketiga. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية صدق الله العظيم. Baik, Masya Allah. Meskipun pertanyaan ketiga tadi dibantu sama Ustadz dulu ya. Kak Fatia sebelum dikomentarin sama Pak Ustadz, Kak Fatia mau nanya boleh ya Ustadz ya? Boleh, tanyain Tadi aja. hafalannya cepat, kemudian juga kok bisa ngatur napas sayang? Gimana latihannya? Kayaknya hafalannya cepet ya, tapi tetap bisa ngatur napas. Gimana latihannya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mungkin anugerah dari Allah begitu ya. Meskipun hafalan cepat, dia tidak ngos-ngosan Ustadz. Iya. Lancar aja gitu ya. Siap? Sudah dengarkan komentar dari Ustadz? Silakan Ustadz Rais. Baik ya. Terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan peserta ketiga ada Helmalia Ramadhani ya. Akhirnya bulan Ramadan. Berarti Masya ulang Allah. tahun ya Ulang Ustadz tahun ya. buat ini. Untuk Helmalia tadi Masya Allah sebenarnya hafalannya tuh lancar, bagus. Tapi kadangkala karena tampil di lomba berdiri di orang pulang, wah lalu gugup ay. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah Ustadz bangga ya, karena hafalannya sudah banyak seperti itu. Nah, untuk Hemalia tadi catatan Ustadz, nanti coba dilatih lagi temponya agak lambat ya. Ini kan berapa umurnya masih 10 tahun. 10 tahun kan. Kalau misalnya ke depannya ada event-event masih bisa dilatih untuk temponya diperlambat ya, dilambatin biar lebih enak. Kalau temponya lambat tuh hendak melaguakan itu nyaman. Hendak melaguakan iramanya atau apa insya Allah nyaman. Kemudian tadi ada Hamzah dan Ain tertukar di lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an perbacanya lanasfa'an ke Hamzah. Nah, itulah catatannya. Kemudian ada bel tadi sekali di soal ketiga ada bimbingan tadi ya. Jadi harus hafalannya harus sering-sering murojaah. Karena makin banyak hafalan tuh makanya makin ngalih kita kada diulangi. Kada diulangi, jadi harus sering-sering mengulangi. Yang sudah mengulangi pun kadangkala ya bisa, namanya hafalan tuh anugerah daripada Allah. Ingatnya pun kadang anugerah daripada Allah. Tuhuk dan melancari pas tampil kadangkala bisa kada diingat. Nah, itu biasa aja, hal yang biasa kayak itu. Nah, ada kawan Ustadz dulu ayat kursi waktu itu pertanyaannya kada kawan jawab. Nah, tapi ya itu bang sudah ngaran hafalan ya, kadangkala seperti itu anunya. Yang terjadi di lapangan gitu. Walau hafal kita kadangkala kada hafal tuh diingatkan, mungkin kita harus sering-sering tetap walaupun kena lancar tetap harus sering-sering murojaah hafalannya seperti itu. Untuk yang lain-lainnya sudah bagus, tinggal nanti hafalannya di murojaah, juga coba sambil latihan irama-irama yang temponya agak lambat biar Hermalia itu lebih bagus lagi. Juga tambah semangat ya, tetap semangat. Tadi sahur makan apa? Makan nggak tahu. Kada tahu juga makan apa. Mungkin karena saking gugupnya Saking Ustadz ya, gugupnya. jadi semuanya lupa. Syukur hafalannya tidak gugup Masya ya Allah. Ustadz ya. Nah, itu aja catatan dari Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Komentar untuk Ananda kita, Helmalia Ramadhani. Selamat ulang tahun ya, karena bulan Ramadan, begitu ya Ustadz ya. Kita ke peserta selanjutnya, yakni Ananda Muhammad Fatta Nurdapa, usianya masih 9 tahun, dari MI Al-Habib Banjarmasin. Silakan sayang untuk bergabung. Muhammad Fatan puasa hari ini? Puasa. Ada yang bolong? Kada. Oh kada Ustadz, alhamdulillah sudah hampir 2 minggu lebih ya Ustadz Iya. ya kita puasa. Langsung saja sudah siap 3 pertanyaan dari Ustadz? Siap. Tarik napas dulu. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Soal kedua, fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Soal terakhir, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Shadaqallahul azim. Masya Allah, penampilan dari Muhammad Fuatan Nurdapa. Meskipun tadi pertanyaan pertama ya sempat ada bel tapi tetap dilanjutkan. Kemudian yang Kak Fatih apresiasi ini ketenangannya Ustadz. Biasanya kan orang kalau sudah pertanyaan pertama itu ada yang kurang, biasanya ngeblank ya di pertanyaan selanjutnya, tapi dia bisa menyelesaikan dengan baik. Silakan Ustadz komentarnya. Baik ya, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan Muhammad Fatan Nurdapa ya. Tadi sudah menjawab 3 pertanyaan. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus ya. Tinggal nanti hati-hati di ayat-ayat yang mutasyabih ya atau mutasyabihat. Ayat mirip. Ya, kayak tadi di innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini kan mirip nih, banyak ada khalidina fiha, ada yang khalidina fiha abada, ada yang kada pakai yang itu. Kayak tadi langsung zalikal fawzul kabir. Tadi kita baca hendak
anda ke lain ya Allah. Nah, jadi harus hati-hati diingatkan, oh kalau di surah ini anharnya sampai mana. Nah, biasa tuh banyak tuh tajri min tahtial anhar tuh banyak ada di situ aja. Nah, kalau di surah ini kayak apa anunya tajrinya sampai mana. Nah, itu harus diingatkan. Nah, kemudian tadi sudah ada iramanya, sudah mulai ada muncul ya. Nah, tapi harus sering-sering dilatih lagi. Tadi sudah ada irama bayatinya di awal-awal, kemudian di akhir mencoba dengan irama ros. Nah, itu sudah bagus ya. Dan terakhir catatan Ustadz nih, kalau misalnya membaca kalimat Allah, sebelumnya misalnya ada huruf yang lain, huruf waw, nah itu kita fathahkan dulu, misalnya wawnya fathah nih. Nah, kayak tadi, wallah, wa dulu baru kita masukkan ke huruf Allahnya. Nah, kadang-kala bisa terbaca wallah. Kalau wallah tuh hurufnya kada fathah lagi. Nah, jadi kayak kedomah wallah sama qul huwallah aja. Nah, jadi dilatih wallah. Nah, wallahu ala, seperti itu ya untuk kalimat Allah yang biasanya ini yang ada masalahnya ada huruf waw. Nah, itu catatan Ustadz. Secara keseluruhan sudah bagus. Mudah-mudahan nanti Fatan tetap semangat menghafalnya ya. Berapa hafalannya sudah? 6 juz. 6 juz. Nah, Masya Allah. Bahi karena juznya lagi lah sampai 30. Nah, mudah-mudahan sampai 30. Fathiyah sudah 31 ya. Lebih satu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ada seperti Ustadz, itu. kan cuma 30 Ustadz. Majus alpukat sebetulnya. Ustadz lapar ya, haus ya. Haus. Baik, terima kasih Muhammad Fatan Nurdafa. Silakan duduk kembali. Masya Allah sudah 6 juz ya. Ya, 6 Ini juz. orang tuanya juga harus diapresiasi Ustadz, karena Iya. kan tidak mudah anak yang masih usia di bawah 10 tahun. Betul. Ustadz ya, atau juga mungkin sudah 10 tahun, tapi hafalan sudah Masya Allah begitu luar biasa. Kita jeda dulu karena masih akan ada 2 peserta yang akan tampil, yakni Siti Hikmatul Husna dan juga Humaira Ahmad. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Halo Ayah dan Bunda, Kak Fatia kembali lagi menyapa dalam program Pentas Genki. Masya Allah, tinggal 2 peserta lagi ya Ustadz ya. Usianya sangat muda nih, ada yang 7 tahun dan juga 8 tahun. Langsung saja kita akan memanggil, tapi sebelum memanggil Kak Fatia mau tanya dulu nih, kenapa sih anak-anak kalau gugup yang ditarik itu baju ya Ustadz ya, gini-gini gitu ya. Mungkin 2 peserta selanjutnya jangan pegang baju ya sayang ya, lebih percaya diri aja gitu ya, karena pasti hafalnya sudah bagus. Siap? Baik, Kak Fatia akan memanggil 1 peserta. Yang pertama atas nama Ananda Siti Hikmatul Husna. Masya Allah, mohon doa restu dulu ya Ustadz ya, karena memang kalau doa ibu itu biasanya langsung tembus ke langit. Sudah siap sayang? Siap. Puasa? Puasa. Ada yang bolong? Nggak ada. Masya Allah. Batuk ya katanya ya? Mau air putih? Oh enggak Ustadz. Silakan Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz. Baik, terima kasih ya. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin 'inda zil 'arsy makin. Muta'in amma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. Soal kedua. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza. Soal ketiga. Inna ilaina iyabahum. Inna alaina wa inna ilaina iyabahum. inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Sadaqallahul azim. Masya Allah, gak apa-apa ya sayang ya, meskipun harus diberi petunjuk begitu ya, tapi tetap bisa menyambung. Batuk aja suaranya seperti ini, bagaimana kalau tidak batuk ya Ustadz ya, Masya Allah. Nyaring lagi bisa. Nyaring lagi, lantang lagi, karena percaya dirinya kayaknya tinggi sekali ya sayang ya. Usianya sangat muda nih pemirsa di rumah, masih 7 tahun, dia juga berasal dari rumah Tahfiz Quran An-Nur Banjarmasin. Gimana Siti Hikmatul Husna, saya sudah siap menerima komentar Ustadz? Insya Allah siap. Masya Allah, silahkan Ustadz. Nah, baik, terima kasih Kak Fatia. Si Hikmatul Husna ya, tadi sudah bagus ya, hafalannya sudah lumayan. Nah, tinggal nanti batuknya lagi lah, ada batukan kah? Oh, karena banyak minum banyak putih. Nah, jangan minum es dulu lah. Untuk Hikmatul Husna tadi ada beberapa catatan. Yang pertama, hafalannya yang utama harus dimurojaah lagi. Tadi sudah bagus lah hafalan tuntung juz 30 umur 7 tahun. 70 jauh Ustadz juga. Umur 7 tahun tuh luar biasa lah. Ustadz aja dulu kekanakan tuh karena saya kan sampai situ hafalan. Jadi 7 tahun anak-anak sekarang tuh hafalannya banyak-banyak. Itu hebat sudah untuk Hikmatul Husna. Nah, tinggal nanti ditambah mungkin karena dicoba irama-irama yang lain. Nah, biar kena tambah bagus. Nah, juga hafalannya makin tambah banyak, harus tambah rajin murojaahnya.
supaya hafalannya tambah kuat. Nah lah, itu catatan dari Ustadz lah. Insya Allah mudah-mudahan Hikmatul Husna bisa lebih bagus lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat ya sayang Gugup ya. kah? Ada. Oh, kada. ada. Masya Waduh. Allah. Mungkin sebelum ini Ustadz sebelum kesini tuh kayaknya pakai kamera gitu, ngomong sendiri gitu ya sayangnya latihan ya. Iya. Oh iya, oke. Silakan duduk sayang. Luar biasa sekali penampilan Ananda Siti Hikmatul Husna. Kita beralih ke peserta terakhir di episode kali ini, yakni Ananda Humaira Ahmad, usianya 8 tahun, dari Miss Raudatun Muta Alimin Tawahan. Silahkan bergabung. Masya Allah, masih muda ya Ustadz, Iya. 8 tahun. Sudah siap Ananda Humaira Ahmad? Insya Allah siap. Siap, Masya Allah. Harus semangat ya. Masih puasa? Oke, bajunya jangan ditarik ya sayang ya. Silakan Ustadz. Soal pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Soal kedua, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه Fa'amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم. Soal ketiga ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tidak apa-apa ya sayang ya, yang penting sudah mencoba ya Ustadz ya. Mungkin bisa saja karena saking gugupnya begitu ya, sehingga hafalannya blank. Karena usianya masih sangat muda, sayang 8 tahun masih panjang perjalanan, gak apa-apa ya. Humaira Ahmad, sudah siap sayang dengar komentar Ustadz? Siap, silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia ya. Tadi kita sudah mendengarkan Ananda Humaira Ahmad dari Tawahan. Tawahan di mana, Nak? Bilangan. Masya Allah, jauh benar. Mulai Balangan ke sini. Mudah-mudahan sehat Humaira ya, sama ayah tadi ke sini. Mulai jam berapa tadi tulak? 8. Jam 8. jam 8 tulak. Ibu malam di Banjar kah? Oh, Jam malam di Banjar. Nah, untuk Humaira Ahmad nih ada beberapa catatan ya. Nantinya mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti ke depannya ya untuk Humaira Ahmad. Hafalannya harus sering-sering dimurojaah. Berapa juz sudah? Tentu nggak juz? 1 juz. Alhamdulillah 1 juz sudah hafalan. Insya Allah kena tahun kena 10 kalau leh. Amin. 10 kena. Untuk Humaira Ahmad sudah pernah 4 lah nang kayak ini. Belum lagi. Jadi emang kelihatan lah, tapi Ustadz senang lah untuk Humaira Ahmad, walaupun pertama ternyata kawa menyisihkan yang lain-lainnya kawa masuk ke sini. Nah itu luar biasa sudah untuk Humaira Ahmad. Nah tinggal nanti harus dimurojaah lagi hafalannya yang sejus tadi itu dibanyaki ulang. Nah, supaya karena hafalannya tuh walau di mana aja ditakuni orang tahu andaknya. Kalau masih kada tapi diulangi kadang-kala tuh kita bingung ini andaknya di mana nih, hafalannya nih di halaman berapa nih, di pojok atas kah, pojok bawah kah, di tengah kah. Tapi kalau nya rancak murojaahnya insya Allah hafal. Ingat itu andakannya di mana. Untuk Humaira Ahmad secara keseluruhan sudah bagus, iramanya sudah pakai ros. Tetap semangat belajar lah, ngantuk kah pintar? Ngantuk kah? Tetap semangat belajar lah. Tadi sudah bagus, semangat belajar, semangat menghafal. Mudah-mudahan nanti Humaira Ahmad bisa lebih bagus lagi dari sekarang. Baik, tidak apa-apa ya sayangnya, tetap diterima begitu ya, karena memang sudah mengirimkan ke video ke kita juga luar biasa, apalagi jauh-jauh begitu dari Balangan. Luar biasa perjalanannya juga panjang ya, Ayah ya, sudah mendampingi, terima kasih sudah datang, meluangkan waktunya ya Ustadz ya, jangan takut karena masih ada tahun-tahun selanjutnya ya sayangnya, tetap di hafalannya, tetap tingkatkan kata Ustadz tadi. Silakan duduk kembali sayang, penampilan terakhir tadi, yakni Ananda Humaira Ahmad, usianya 8 tahun, dari Miss Rodatul Buta Alimin Tawahan. Sudah tampil di depan juga luar biasa ya, tidak mudah Ustadz ya. Bisa setawahan melihat Iya. Karena tidak mudah tampil di depan umum ya sayangnya, harus punya mental yang kuat, tapi dari sini mungkin bisa belajar untuk lebih baik lagi. Kita jeda dulu Ustadz ya. Baik. Tetaplah bersama kami Ai dan Bunda dalam program Pentas Genki. Halo
Ayah dan Bunda masih semangat ya puasanya. Kak Fatia terharu hari ini Ustadz ya, karena bagus-bagus ya, bukan Iya. hanya sekedar video yang dikirimkan, ternyata mereka juga secara keseluruhan hafalnya juga Masya Allah minimal hafal 1 juz untuk yang hari Iya. ini Ustadz ya, bahkan ada yang 6 juz juga, luar biasa di usia mereka yang masih sangat muda, bahkan orang tua bisa mengalahkan ya Ustadz ya. Dan karena memang kita durasi kita yang sangat singkat, Kak Fatia juga kembali nih mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada adik-adik yang hadir. Ada Ananda Muhammad Naza, kemudian juga ada Muhammad Tazrul Hasrofi ya sayangnya, kemudian juga ada Helmalia Ramadhani, tetap semangat, kemudian juga ada Muhammad Fatan Nurdapa. Kemudian juga ada Siti Hikmatul Husna yang paling muda di episode kali ini, masih 7 tahun. Yang tadi juga sebenarnya masih latih-latih ini Ustadz ya, karena lomba jadi dia masih menjaga begitu. Dan yang terakhir ada Ananda Humair Ahmad yang juga hafalannya Masya Allah sudah 1 juz. Terakhir Ustadz, adakah Fatia ingin tanyakan nih, bisa saja kan mereka ini lolos Ustadz dalam semifinal dari 50 peserta, diambil 12 peserta, apa mungkin yang mereka harus siapkan sedari dini begitu? Yang harus disiapkan hafalannya yang katanya, karena kita mencari generasi hafiz, itu hafalannya harus disiapkan betul-betul, harus matang hafalannya. Juga nanti coba kalau hafalannya sudah lancar, coba nanti iramanya kita cari juga ya, yang mana yang sesuai dengan karakter suara kita. Insya Allah kalau itu kita pelihara. Ya kalau misalnya belagu tapi misalnya merusak tajwidnya itu jangan juga. Atau misalnya hafalannya camuh misalnya belagu, nah biar aja dulu kalau usah belagu-lagu dulu. Nah yang penting hafalan dulu. Kalau sudah hafalan bagus, tajwidnya diperbaiki. Mun sudah bagus tajwidnya, fasahahnya baru kena ditambah dengan iramanya. Irama itu terakhir ya, terakhir supaya bagus gitu. Nah namunnya irama didahulukan ya kadangkala berbahaya juga dasar hafalannya yang lainnya. Ada dulu Ustadz, tapi bukan di Genki, di pentas-pentas yang lain gitu. Nah, menjuri hafalan, waktu dites, hanya membaca wadduhanya aja, wadduhanya panjang bener. Lawan belagu, wadduha, itu salah kan sudah, biar lagunya harat, tapi tajwidnya salah. Nah itu otomatis nilainya berkurang. Nah jadi untuk adik-adik, disiapkan hafalannya, disiapkan mentalnya. Kemudian juga yakinkan di dalam hati bahwa ikut ini adalah untuk mensyiarkan Al-Quran, dan insya Allah semuanya menjadi juara di hati para ayah bundanya, dan insya Allah nantinya di akhirat mungkin akan menjemput pahala karena kita sudah membacakan hafalan atau membaca Al-Quranul Karim. Nah, mungkin berapa banyak nanti yang gara-gara pian-pian yang tampil di sini, itu ading-ading pian yang di luar sana, kawan-kawan pian yang di luar sana, itu timbul hendak mengaji atau timbul hendak menghafal Quran. Nah itu pahalanya luar biasa, jadi amal jariah gasan kita seberataan. Itu dari Ustadz mungkin yang Baik, bisa Masya disampaikan. Allah. Karena ada 6 peserta yang hari ini datang Ustadz, apa yang ingin disampaikan pesannya Ustadz, singkat saja? Pesannya tetap semangat belajar ya, semangat menghafal Quran. Jangan berhenti jangan berhenti sampai sini. Kalau misalnya belum juga lagi terpilih di babak selanjutnya, tetap belajar ya. Ada beberapa kawan-kawan Ustadz yang dulunya kada ampih belajar, alhamdulillah dapat kesempatan bisa masuk ke babak-babak yang lebih tinggi seperti itu. Ustadz sendiri pun belajar Al-Quran, itu kalau Ustadz belajar tilawah dari orang yang asalnya 500 orang, sisa berdua. 500 sisa berdua kan jauh benar tuh anunya. Tapi karena ujar orang Banjar tuh tugul, rajinan bahasanya tuh, dari yang asalnya 500 sisa berdua itu, alhamdulillah yang keduanya Ustadz dan kawan Ustadz tuh berkesempatan dulu pernah mewakili MTQ untuk mewakili Kalimantan Selatan. Nah kawan Ustadz tuh mewakili di Kalimantan Tengah dulu. Nah jadi ada barakatnya orang tuh karena kita rajinan belajar. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua rajinan belajar mengajinya, rajinan menghafalnya, insya Allah dapat keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya sayang, ini hanya sebuah kompetisi ya. Hafalannya tetap harus dilanjutkan meskipun mungkin saat ini bukan rezekinya ya Ustadz ya, tapi hafalannya harus tentu
dilanjutkan karena akan memberikan mahkota untuk ayah dan Iya, bunda. betul. Karena memang kita segmen terakhir, Kak Fatia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berhadir ke Studio Duta TV, kepada ayah dan bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi anak-anaknya untuk tampil di pentas Genki. Kak Fatia mau cek ombak dulu boleh ya Ustadz ya? Pentas Genki. Kok malah lemes ya habis hafalannya ya Ustadz ya? Boleh diulang sayang? Pentas Genki. Masya Allah, luar biasa. Selain hari ini adalah kompetisi pentas Genki, Kak Fatia dan juga pemirsa di rumah dapat pahala ya Ustadz ya. Tadi pertama kali Kak Fatia dengan adik-adik menghafalkan surah-surah, Kak Fatia berkaca-kaca Ustadz, Masya Allah usia yang muda begitu ya, yang di tengah gempuran gadget begitu, biasanya anak-anak lebih asik main, lebih asik dengan handphonenya, tapi saat ini Masya Allah luar biasa. Kak Fatia juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Banjarmasin Pak Ibnu Sina dan juga Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Ibu Haja Siti Wasilah, dan yang terakhir pemerintah Kota Banjarmasin yang mendukung penuh program Genki. Pentas Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa. Kak Fatia pamit dan jangan lupa untuk terus saksikan Pentas Genki setiap harinya setiap jam 5 sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.